Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Masih sepi ya? Barangnya.
Baik, sambil nunggu on kamera, saya mulai aja. Melanjutkan apa yang pembahasan kemarin, yaitu apa namanya terkait tentang cabang ilmu pengetahuan ataupun ilmu filsafat itu, yaitu ada aksiologi, epistemologi, sama ontologi kemarin ya. Artinya kalau misalkan aksiologi, ontologi itu bersifat tujuan, kemudian epistemologi itu cara mencapai suatu tujuan tersebut, dan aksiologi itu berarti nilai. Nah, terkait tentang ontologi ini kemarin sudah saya jelaskan hakikat daripada sesuatu, ataupun kalau misalkan kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, berarti kita mengenal apa hakikat daripada bangunan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, bagaimana kemudian ilmu tersebut atau proses daripada ilmu tersebut lahir, maka di situ ada suatu proses ataupun metodologi, ataupun bagaimana metode dari lahirnya suatu bangunan ilmu tersebut. Mau bangunan ilmu apa, ilmu hukum ataupun ekonomi segala macam itu bagaimana prosesnya, metodenya bagaimana. Nah, ini masuk bagian epistemologi. Nah, aksiologi itu nilainya. Nilainya apakah nilai lahirnya ilmu tersebut itu untuk kemaslahatan umat atau kan kemaslahatan manusia, untuk kesejahteraan manusia ataupun tidak. Nah, ini. Nah, terkait tentang hakikat ataupun kemudian hakikat atau ontologi, kemudian epistemologi itu metode dan aksiologi itu nilai. Ini memang pastinya berbeda ilmu yang kemudian lahir dari dunia barat dan kemudian ilmu yang lahir dari dunia timur. Artinya eh, tentunya kalau misalkan ilmu yang dibangun ataupun yang lahir daripada eh, apa namanya di agama Islam ataupun kita mengenal sebagian epistemologi Islam itu pasti bangunannya itu juga sumbernya tentunya berdasarkan Al-Quran, hadis, ataupun Al-Khobar As-Shadiq yang artinya di sini bisa jadi kesepakatan ataupun kesepakatan ijma daripada eh, para ahli ataupun pakar yang itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang di barat sana yang ilmunya kemudian dilahirkan atas dasar materialisme ataupun hal-hal yang tidak mengandung nilai-nilai agama. Tentunya ini nanti bangunan ilmunya berbeda. Kalau misalkan tata caranya sumbernya berbeda, kemudian metodenya berbeda atau epistemologi berbeda, tentunya bangunan ilmu tersebut juga berbeda. Nah, ini. Ya, nah, mengenal tentang epistemologi, jadi epistemologi ini hmm, ada beberapa kemarin itu yang disebut sebagai ada empirisme, kemudian ini tentunya ini juga dikenal dalam dunia Islam. Islam mengenal tentang teori ataupun sumber ilmu itu berdasarkan empirisme, Islam juga mengenal. Hanya saja dasarnya berbeda. Ya, kalau misalkan empirisme dalam dunia Barat itu memang yang ada di sini adalah murni hanya berkaitan tentang yang hanya bersifat materi. Artinya kita mengenal es itu dingin karena kita pernah menyentuhnya, ataupun kita mengenal bahwasanya api itu panas karena kita sudah pernah mendekati api tersebut. Bisa jadi kita sudah pernah merasakannya. Akhirnya itu menjadi bekal ataupun menjadi eh, sumber pengalaman yang kemudian menjadi pengetahuan kita bahwasanya suatu api itu sifatnya panas, es itu dingin. Nah, seperti itu. Namun, kalau misalkan ini dijadikan sumber ilmu pengetahuan, jadi empirisme atau pengalaman dijadikan sumber pengetahuan berdasarkan indrawi atau indra yang kita miliki, tentunya juga tidak bersifat mutlak karena indra itu kita punya keterbatasan. Ya. Mata punya keterbatasan. Buktinya kita tidak bisa kemudian menembus tembok.
ataupun kita bisa justru kita juga saat ini dibantu dengan kacamata. Nah, artinya ini memiliki keterbatasan. Telinga kita memiliki keterbatasan. Indera pencium kita punya keterbatasan. Pengecap kita keterbatasan. Intinya kalau misalkan ilmu itu kemudian apa sumber ilmu itu hanya menurut teori empirisme ini ada kekurangannya. Nah, ini intinya empirisme. Sedangkan dalam dunia Islam itu kan teori empirisme itu sebenarnya lebih luas. Kalau misalkan empirisme di sini dibahasakan dalam Yunani di sini adalah berkenal tentang hanya mengenal memiliki batasan indrawi atau empirisme itu menurutnya apa namanya teori ataupun sumber pengetahuan yang diperoleh dari suatu pengalaman, tentunya dalam dunia Islam lebih luas. Karena kita mengenal tentang bagaimana apa namanya pengalaman-pengalaman bukan hanya saat kita saat ini saja. Tentunya kita juga mengenal pengalaman-pengalaman yang diwahyukan di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan bagaimana sejarah-sejarah ataupun kehidupan umat manusia terdahulu yang kita dapat mengambil isbarinya atau ikhtibarnya. Bagaimana kemudian manusia-manusia tersebut diazab ataupun bagaimana kemudian Allah memperingatkan suatu kaum eh, dikarenakan apa? Ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman umat masa lalu yang ada dalam wahyu Al-Quran itu kemudian kita juga bisa mengambil iktibarnya, mengambil pelajarannya, mengambil ibrohnya, yang kemudian itu menjadi suatu sumber pengalaman ataupun pengetahuan juga bagi kita saat ini. Nah, bedanya di sini. Kalau misalkan dalam dunia barat dia hanya mengenal sifatnya yang materi, tapi dalam dunia Islam kita mengenal kita lebih jauh sebenarnya karena kita melintasi batas materi, yaitu yang apa di belakang materi tadi. Intinya karena kan kalau dunia barat mereka tidak mengenal artinya wahyu, mereka tidak mengenal artinya siapa Tuhan, sedangkan kita ada wahyu yang kemudian di situ adalah kalamun apa walafzun daripada Allah yang kemudian tertulis dalam ayat Al-Quran tadi. Nah ini, jadi intinya kalau misalkan ini empirisme dijadikan diperoleh apa diberikan sumber pengetahuan maka juga oke lah iya, tapi memang ada kekurangannya, yaitu keterbatasan daripada indera manusia. Jadi sekali lagi memang pengalaman indera itu ya dalam teori ini adalah satu-satunya sebagai sumber pengetahuan manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah rasionalisme. Ini berdasar atau menitik beratkan pada akal, bahwasanya pengetahuan yang benar itu hanya diperoleh diukur dengan akal. Jadi manusia itu mendapatkan pengetahuan melalui akal dalam menangkap objek. Maka ada suatu ungkapan gitu apa namanya cogito ergo sum. Ya. Aku berpikir maka aku ada. Nah, ketika ada kita mengenal atau mendengar cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, itu berarti eh, apa ya substansi daripada ekstensi manusia itu ketika dia berpikir. Nah, ketika dia tidak berpikir, maka keadamihi seperti ketiadaannya. Nah, jadi eksistensi manusia itu hanya kemudian diukur daripada keberadaan dia berpikir. Nah, berpikir dengan apa? Tentunya dia dengan logika ataupun dengan akal yang ia miliki. Nah, maka disinilah kemudian yang menjadi dasar bahwasanya menurut orang-orang Yunani sana bahwasanya pengetahuan yang benar adalah yang dapat diukur oleh akal. Nah, ini juga artinya kalau misalkan rasionalisme ini tentunya di dalam Islam lebih luas lagi, kan? Karena dalam dalam Islam itu kita pengetahuan yang benar itu bukan hanya sebatas diukur dengan akal. Karena kalau semuanya diukur dengan logis, maka itu akan mengganggu daripada keimanan ataupun keyakinan kita. Karena kita juga memiliki rukun iman. Bagaimana kita kemudian mengukur keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kemudian kepada kitab-kitabnya. Apalagi mengukur keimanan uh, kode dan kodar. Yang itu semuanya sebenarnya kalau misalkan diukur dengan akal, sulit sekali. Ya kan, sulit sekali. Lah, tapi karena
orang sebagai orang Muslim memiliki apa ya, memiliki keimanan, keyakinan segala macam, maka tahapan sumber pengetahuan rasionalisme adalah orang Muslim itu sebenarnya lebih luas dibandingkan mereka. Kalau mereka hanya berbasis akal yang ada dalam fisik, kita lebih daripada fisik. Ya, kita kemudian dengan keimanan kita memasukkan logika-logika akal kita bahwasanya tidak ada sesuatu itu yang kemudian berwujud tanpa yang mewujudkan. Ya kan gitu. Kan semua benda itu dari Adam ada dari Adam kemudian menjadi wujud. Kemudian setelah wujud, Adam kembali. Jadi ada menurut logika kita itu kan kemudian kita berpikir bahwasanya segala sesuatu itu ada karena ketiadaan, menuju ketidakadaan kembali. Kan seperti itu. Lah, jadi logika kita sebagai umat Islam sebenarnya lebih luas dibandingkan orang-orang filosof filosof Yunani. Karena mereka sekali lagi hanya mengandalkan akal yang ada di secara fisik. Umat Muslim itu fisik iya, kemudian di luar fisik juga iya. Ya kan gitu. Akal kita bekerja keras untuk memahami dan meyakini bagaimana Allah itu ada. Karena dalam wahyu Allah itu ada. Bagaimana kemudian kita meyakini Allah itu ada? Maka dengan semua hal ataupun semua ayat-ayat yang kemudian meyakinkan kita bahwasanya Allah itu ada. Kan gitu. Dari mana? Dari penciptaan alam semesta. Kemudian dari penciptaan manusia. Kemudian dari hal-hal yang lain yang sifatnya bisa kita apa namanya eh, apa ya diyakini. Dan kelebihan dari orang Muslim juga sebenarnya orang Muslim kemudian tidak hanya menggunakan akal yang sifatnya hanya di atas di kepala, tapi umat Muslim itu juga akal yang kemudian secara batini. Nah, akal batini itu juga bagian daripada penguatan daripada apa yang dilihat ataupun apa yang sifatnya fisik tadi. Kan gitu. Dalam umat Islam itu meyakini ada akal batin. Akal batin dari mana? Ya, kekuatan hati tadi. Dari mana kemudian akal batin itu dapat berkembang? Nah, kita mengenali dunia tasawuf. Kan gitu. Dunia tasawuf itu bagaimana dengan tazkiyatun nafas, ya kan, dengan menyucikan diri segala macam, maka kita menjauhkan diri daripada semua bentuk larangan Allah, kemudian mematuhi segala aturan-aturan, peraturan-peraturan kewajibannya, kemudian kita selalu berpikir ataupun selalu mendekatkan diri, menyucikan diri, menjadikan hati, yang itu kemudian menjadi juga sumber bagian daripada sumber keilmuan, sumber pengetahuan kita. Maka kita pun tidak pernah kemudian kebingungan ketika orang-orang misalkan seorang alim ulama saat ini pun kemudian beliau menyampaikan besok akan ada seperti ini atau kamu jangan seperti ini nanti karena itu atau misalkan tolong amalkan ini biar ini segala macam. Bagi orang-orang yang alim yang kemudian selalu mujahadah berusaha untuk mendekatkan diri itu bukan sesuatu yang mustahil. Pengetahuan kemudian lahir ataupun apa dalam bisikan-bisikan kalbu yang memang hatinya itu bersih. Nah, ini. Maka dalam dunia Islam itu mengenalnya seperti itu. Jadi akal itu bukan hanya akal secara fisik yang ada di kepala, tapi akal batin pun menjadi bagian penting daripada sumber ataupun pengetahuan seperti itu. Yang itu sebenarnya tidak akan dipercaya oleh orang-orang barat yang hanya mengandalkan dan mempercayai bahwasanya akal itu ya hanya ada yang di otak. Tapi kita lebih luas sebenarnya. Kita itu lebih luas sebagai umat Islam karena meyakini ada akal batin yang bisa digerakkan itu dengan pendekatan-pendekatan batin tadi. Nah, nah, kalau kita melihat daripada teori ataupun sumber ilmu rasionalisme ini yang ada di Barat, ini juga sebenarnya punya kelemahan, yaitu apa? Nah, pengetahuan dapat dikoreksi oleh akal. Jadi kelemahan yang ada pada aliran empirisme itu sebagai sumber pengetahuan dapat dikoreksi akal. Nah, jadi ini sebenarnya rasionalisme itu lahir karena ya tadi apa ya bagian daripada correction empirisme. Jadi empirisme kemudian ada kelemahan, kemudian muncul lagi teori rasionalisme. Itulah kemudian memang di sana itu tidak pernah ada yang sifatnya pakem karena lebih kepada keraguan-raguan dari awal. Ya tadi.
Kalau orang Islam itu sudah pakem karena sumbernya dari wahyu, kemudian dari khobar sodik, yaitu hadis salah satunya, sudah selesai. Kita sebagai umat Islam sebenarnya sangat-sangat leading dibandingkan mereka yang masih apa ya namanya mencoba-coba. Ketika orang sedang sakit dan memakan makanan lezat tidak enak karena lidah tidak normal, pasti dapat difahami dapat difahami dengan akal karena kondisi badan sedang tidak normal. Dari contoh ini sebenarnya dapat menggambarkan aliran rasionalisme pada dasarnya dapat disinergi dengan empirisme karena indera dapat merangsang akal dan dalam menemukan suatu pengetahuan. Nah, jadi ya walaupun rasionalisme itu lahir sebagai setelah empirisme, tapi mereka secara ini bisa bekerja. Akan tetapi, menurut aliran rasionalisme, pengetahuan yang didapatkan oleh indera dianggap belum jelas atau kacau. Karena butuh kerja akal dalam mengolahnya sehingga menjadi suatu kebenaran pengetahuan. Nah, kan orang mungkin dari jauh melihatnya, oh si A kok boncengan sama laki-laki lain. Mungkin bagi mata itu melihat cuman dari seakan-akan badannya sama. Kemudian akal mengolah, apa iya ya? Tapi kok tadi si A, misalkan si Dewi kok jalan motoran sama si Budi. Perasaan tadi kok badannya itu badannya Dewi. Tapi saya nggak melihat pasti wajahnya apakah itu asli Dewi atau tidak. Nah kemudian akal mengolah. Tapi tadi kan Dewi WA saya. Dewi itu lagi belanja buku misalkan. Nah, ini artinya apa? Oh, berarti jangan-jangan tadi itu bukan Dewi. Nah, mata itu hanya melihat mungkin dari perawakan atau bentuk badan yang mirip seorang Dewi temannya. Tapi ternyata bukan Dewi, karena tadi menurut pesan yang dikirim dan diolah dengan akal, oh ya Dewi itu tadi pesan belanja buku, berarti tadi yang boncengan sama si Budi itu bukan Dewi. Ini kerja-kerja yang memang apa namanya antara teori-teori empirisme dengan rasionalisme tadi. Tapi, nah indra dan akal kelihatannya juga pada hakikatnya belum mampu untuk memperoleh pengetahuan yang sempurna ataupun yang hakiki. Dikarenakan ada objek abstrak yang tidak bisa ditempuh oleh akal. Seperti misalkan perasaan bahagia. Itu juga tidak bisa kemudian diukur dengan empirisme ataupun akal. Ya. Tentu bahagia itu bahagia, sedih, cinta, benci, keimanan, keyakinan. Itu kan semuanya bersarang dalam hati. Ya kan? Maka pengetahuan akal juga dapat ditempuh dengan intuisi. Nah, ya kan? Jadi ada beberapa yang abstrak yang kemudian harus juga ditemui oleh intuisi. Maka nanti setelah positivisme ini ada intuisionisme. Ini lebih pada intuisi tadi. Bagaimana itu cinta? Cinta itu seperti apa? Itu tidak bisa kemudian digambarkan dengan orang kemudian sudah jatuh cinta atau misalkan bagaimana seorang orang tua itu rasa sayang terhadap anaknya itu kan tidak bisa kemudian diukur dengan akal ataupun indrawi. Masa iya misalkan ada orang tua kemudian anaknya rela di apa namanya ditembak, dikena rudal, kemudian meninggal, terus kemudian orang tuanya ketawa-ketawa, cekakaan kan tidak mungkin. Kita bisa melihat ekspresi saudara-saudara kita yang Palestina ketika anaknya itu terbunuh oleh tentara Israel, pasti semuanya akan bersedih. Tidak ada yang kemudian kecelakaan, ketawa-ketawa. Nah, itu bentuk daripada rasa cinta kepada orang tua kepada anak. Nah, ini juga apa namanya apa ya pengetahuan-pengetahuan ini itu tidak bisa ditempuh dengan rasio ataupun empiris, tapi dengan intuisionisme. Bagaimana kemudian suatu keyakinan, keimanan dapat menggerakkan massa sebanyak mungkin ketika misalkan ada aksi 212, 411, segala macam. Dari mana-mana itu datang ke Monas. Atau misalkan bagaimana kemudian karena tidak satu keimanan, keyakinan bahwasanya Palestina adalah negeri yang kemudian harus merdeka. Semua belahan dunia itu demo segala macam. Ini siapa yang menggerakkan kalau bukan hati? Yang kemudian hati itu dapat, oh ternyata ya dapat mampu juga untuk mengetahui apa meyakinkan sesuatu yang dapat diketahui. Nah, nah sebelum itu sebenarnya saya ingin membahas ini dulu positivisme. Ya, kalau tadi hanya berbekar pengalaman, kemudian hanya berpedoman pada akal, maka positivisme ini sebenarnya lebih maju lagi, lebih terdepan lagi. Yaitu apa? Dalam
pengetahuan cabang pengetahuan apa cabang teori yang positivisme ini lebih jelimet lagi, yaitu apa? Semuanya harus dengan ukuran. Nah, maka positivisme itu sebenarnya lebih banyak kepada aliran-aliran yang sifatnya sains, ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia kesehatan, teknik, segala macam. Kalau hukum, ekonomi, mungkin apa namanya keagamaan itu lebih pada masih maksudnya dalam rumpun sosial sosial humaniora. Positivisme itu lebih kepada sebenarnya pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya lebih kepada ukuran, ukuran ataupun eksperimen. Seperti misalkan suatu panas diukur dengan derajat. Timbangan diukur dengan neraca ataupun timbangan itu diukur atau dengan kilogram ataupun neraca. Kan gitu. Jadi di mana-mana mengukur panas atau suhu ya dengan temperatur Celcius, Fahrenheit, Reaumur. Di mana-mana kemudian mengukur berat badan ataupun mengisi berat massa itu menggunakan gram, baik kilogram dan segala macam. Di mana-mana mengukur kecepatan atau jarak itu menggunakan meter, bukan menggunakan kilometer ataupun meter. Jadi positivisme itu sesuatu pengetahuan itu harus ada ukurannya, harus ada ukurannya. Tapi di sini menariknya adalah kemudian lahir teori dalam ilmu pengetahuan yang disebut sebagai post-positivisme. Jadi akhirnya lahir post-positivisme ini yang kemudian mengukurkan atau yang menyempurnakan positivisme tadi. Ya. Misalkan dengan teori positivisme itu kita mengetahui bahwasanya IQ orang tertinggi itu berapa? Teman-teman tahu IQ orang itu yang paling tinggi itu berapa? Ada yang tahu? Jadi IQ orang itu yang kira-kira yang paling tinggi sekarang berapa? Ada yang pernah tes IQ? Ya kira-kira taruhlah 263-an lah atau 260-an. Ya, 260 atau 263 itu sudah mau lumayan. Nah, oke dengan eh apa ya? Dengan ukuran IQ 263 itu kemudian dianggap IQ tertinggi atau misalkan ujian TOEFL gitu. 6 apa tes TOEFL kemudian skornya itu 590 kan sudah tinggi. Dengan ukuran positif sih maka kita kemarin tes ITP berapa? 560. Wah, luar biasa. Atau tes TOEFL kemarin berapa skornya? 590. Wah, orang kaget. Istimewa sekali berarti bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya dengan skor 590 itu sudah lumayan istimewa. Atau dengan IQ 260 itu sudah sangat-sangat cerdas. Tapi kemudian bagaimana kita ingin mengetahui eh, apa ya namanya kepribadian, ya kan kepribadian secara personal. Misalkan kita ingin tahu caranya gimana dapat skor tes TOEFL sampai 590. Itu tidak bisa kemudian kita menggunakan ukuran. Balik lagi, kita akhirnya bertanya, menggali secara personal. Mas Hasan misalkan kemarin itu tas sukulan jenengan kok 590 itu gimana caranya? Oh, saya itu belajar ini. Kemudian saya menghafalkan ini. Kemudian saya praktek dan ikut tes free test segala macam bla bla bla. Lah, itu yang kemudian dianggap post positivisme. Akhirnya apa? Sesuatu yang tidak tampak atau data yang tidak tampak akhirnya harus digali. Kalau 590 tadi itu tampak dengan ukuran, tapi ada sesuatu yang tidak tampak. Yang apa yang tidak tampak? Bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana kemudian di balik layar 950 itu sampai ini. Oh, ternyata ada usaha, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada istiqomah, ada konsistensi, ada kemudian apa namanya? eh, ada kemudian eh, disiplin, ya. Ada kemudian ya hal-hal yang lain. Nah, ini yang kemudian dapat didapatkan pengetahuan tadi dengan tadi menggali dengan ya biasanya ya penggalian itu dengan pendekatan personal. Ini disebut post positivisme.
Nah, ini biasanya dilakukan dalam penelitian, teman. Kalau misalkan positivisme itu lebih menggunakan metode kuantitatif, nah, kan karena kuantitatif kan dengan kuesioner. Kemudian kuesioner masuk ke Excel, kemudian di run datanya, kemudian diolah, keluarnya adalah angka. Jadi ada ukurannya, ya kan? Kalau kualitatif itu biasanya menggunakan post positivisme, lebih menggunakan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Ini nanti larinya ke sana ke metode-metode penelitian ini apa namanya sumber pengetahuan positivisme tadi ya, karena ada pengembangannya. Nah, ya, oke lah itu nantilah pada saat nanti di skripsi atau metopol itu nanti pasti akan ada penjelasannya. Ya, intinya pengetahuan di sini lebih krusial, lebih agak rigid ya, karena orang mengukur positivisme itu betul-betul menggunakan ukuran. Dan ini lagi-lagi kita di ke sains ataupun ilmu kesehatan. Tidak mungkin kemudian eh, kalau misalkan apa ya ilmu kedokteran tidak menggunakan teori positivisme itu ya bahaya. Orang ngasih obat itu bisa jadi kebablasan obatnya overdosis kan gitu. Nah, atau misalkan orang menyuntik, membius, kemudian obat biusnya itu operasinya segini, kira-kira prediksinya 3 jam, obat biusnya malah kurang. Orangnya belum selesai dioperasi sudah siuman dulu. Semuanya bentuknya adalah ukuran. Nah, tadi yang entusiasme adalah yang tidak terjawab oleh empirisme, rasionalisme, dan positivisme ini adalah semuanya ada di entusiasme. Ini lebih kepada rasa, lebih kepada rasa. Ya, ini intuisi ini maka ini dalam Islam juga lebih maram lagi, lebih luas lagi karena ada aliran yang mirip pengertiannya intuisme yaitu iluminasionisme. Aliran ini berkembang dalam naungan ajaran agama. Di dalam agama Islam mengenalnya ilmu kasyaf atau syafaq. Kalau dalam agama-agama yang lain mungkin kita pernah dengar orang ketapa, ya kan? Kemudian apa namanya orang-orang Hindu itu kan biasanya lebih kepada apa namanya ya tetap apa bahasa Jawanya tetap beribadah macam-macam. Kemudian aksiologi itu tadi bersifat nilai ataupun etika. Salah satu cabang dari aksiologi yang banyak membahas tentang nilai baik dan buruk itu di bidang etika, di bidang etik itu etika. Maka etika itu sebenarnya bagian daripada cabang ilmu filsafat. Dari mana? Dari aksiologi. Karena aksiologi ini membahas tentang nilai. Nah, nilai itu bisa baik, bisa buruk, kan gitu. Jadi nilai. Jadi apa namanya penilaian itu bisa baik dan buruk. Maka aksiologi ini di dalamnya ada namanya cabang yang dinamakan etika tadi. Maka etika mengandung 3 pengertian. Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan individu. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang yang baik ataupun yang buruk. Maka ada filsafat etika. Objek etika adalah tingkah laku dan perbuatan manusia. Ya, objeknya adalah tingkah laku. Nilainya baik dan buruk. Pentingnya etika dalam kehidupan manusia sebagai salah satu aliran aksiologi adalah sebagai berikut. Perkembangan zaman yang semakin pluralistik menjadi manusia hidup dengan banyak pandangan moral yang bermacam-macam sehingga diperlukan refleksi kritis dari bidang etik. Ya. Contohnya, misalkan hakim ya ada kode etiknya. Bagaimana etika hakim? Dokter ada etika, guru ada etika, ya kan? Semuanya, hampir semuanya juga punya. Akhirnya, hampir semua organisasi itu ada kode etik. Dosen ada etikanya, mahasiswa ada etikanya, ya kan? Semuanya harus. Ya. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada tadi asas daripada etika, yaitu bisa jadi tentang kumpulan atau moral, ataupun dipakai nilai-nilai, nah, ataupun mungkin untuk mengukur baik dan buruknya perbuatan. Kemudian etika kenapa penting untuk saat ini? Karena
Gelombang modernisasi memaksa mengubah cara berpikir manusia, cara-cara berpakaian. Kan gelombang modernisasi ini kan kita sangat-sangat memang terdampak gitu kan. Cara berpakaian, kebutuhan fasilitas hidup dan lain-lain. Banyak sekali kemudian pejabat yang dengan terbawa arus kehidupan atau gaya hidup, akhirnya dia sudah tidak lagi mengenal etika, ya kan? Bukan haknya, bukan haknya, tapi tetap diterpa, diambil sekarang macam, ya kan? Dalih-dalih macam-macam. Etika menjadikan kita sanggup menghadapi ideologi asing yang berebut mempengaruhi kehidupan. Tapi dengan etika, kalau ini kan ada, kalau etika Islam ini akhlak. Ya kan? Kalau misalkan ada akhlak itu etika Islam. Tapi etika di sini ya sebenarnya secara umum. Tapi kalau misalkan Islam punya enggak etika? Punya, itu yang bangunannya akhlak. Maka disebut akhlak itu disebut juga dengan nama lain etika Islam. Jadi untuk membedakan lebih spesifik karena akhlak di dalam Islam itu juga lebih luas dibandingkan makna etika yang ada dalam filsafat. Kemudian etika diperlakukan oleh penganut agama sebagai upaya untuk memusarkan dasar keimanan percaya. Maka landasan hukumnya kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Ada ontologis, epistemologi, asiologi. Ontologis itu realitas hakikat. Untuk apa pengetahuan ekonomi itu lahir? Oh, bagaimana cara ilmu ekonomi itu lahir? Ada ndak asas kemanfaatannya? Apa tujuan ekonomi itu lahir, ilmu ekonomi lahir? Harusnya semua pengetahuan itu ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, bukan malah sebaliknya. Nah, kalau misalkan kita merasakan bagaimana kok ekonomi dunia terpuruk ataupun ekonomi banyak masalah-masalah segala macam, maka sebenarnya bisa diteliti dengan dari sisi ontologisnya ini. Atau bisa dilihat dari sisi epistemologisnya. Bagaimana kemudian lahirnya suatu ilmu bangunan, ilmu pengetahuan yang disebut sebagai ilmu ekonomi tadi. Prosesnya seperti apa? Apakah ada pendekatan nilai-nilai agama atau tidak? Tentunya kalau misalkan dari orang-orang yang barat ya, tentunya mereka itu lepas lepas daripada nilai-nilai agama karena agama sekali lagi di barat itu ketika itu ya sudah kemudian dipasung urusan agama hanya di rumah ibadah di luar itu kalau ketika kita berbaca di pasar yaitu nilai ekonomi ya sudah maksudnya apa namanya itu urusan dunia tuh. Tuh kemudian nanti selanjutnya nanti teman-teman mohon dibaca ini filsafat ilmu kemudian saya harapkan minggu depan biar lebih enak ya. Nanti minggu depan saya sembari menerangkan ini. Selanjutnya saya minta minggu depan dua kelompok lah dari teman-teman untuk presentasi tugasnya ya. Dua kelompok dari tugas. Mungkin kelompok yang dengan tema satu dan tema dua minggu depan silahkan presentasi. Biar gantian sekarang uh, nanti saya nerangkan ini, nanti juga teman-teman ada yang presentasi. Jadi kelompok yang mendapatkan tugas satu dan tugas tema dua ataupun judul satu dan judul dua nanti teman-teman bisa mempresentasikannya itu ya. Ini karena sudah adzan di sini mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman sebelum saya tutup. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan sekali ini saya cukupkan. Nanti minggu depan saya masuk ke filsafat ilmu, kemudian dua kelompok dari judul yang pertama dan judul yang kedua nanti bisa mempresentasikan. Seperti itu tugasnya. Pak, izin Dan tanya. bisa iya, Mbak Atika, gimana? Ya, berarti itu tuh yang tugas yang kemarin UTS itu, Pak, yang bikin apa Ya, eh, betul. penelitian. Ah, betul, Atika. Itu ya. Oke, kemudian nanti bisa teman-teman diskusi bersama. Ya, biar teman-teman juga saya bisa mengenal satu sama lain. Oke, karena di sini sudah maghrib, ini sudah komat. eh, kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Oke ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Nah, warahmatullahi Bapak. izin wabarakatuh. end meeting ya. Absennya di Sinau ya, Mas dan Mbak.